Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas sensasi sendawa-sendawa ya. Sendawa ini memang sangat mengganggu ya aktivitas kita, dan juga ini bisa kambuh kapan aja. Ini sering dialami oleh pejuang gastritis karena asam lambung naik menjadi gas. Biasanya perut sebelah kiri tuh kayak bunyi-bunyi, kayak kencang gitu ya. Ini ada beberapa penyebabnya. Di sini aku bakal jelasin penyebabnya apa saja yang harus dihindari ya, dan juga makanan-makanan apa yang wajib kita hindari. Pastikan kalian nonton video yang sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi. Aku akan membagikan beberapa tips lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Terima kasih kalian yang selalu setia menonton video-video aku ya. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa lekas sembuh ya, bisa memotivasi kalian. Nah, dan buat kalian yang baru bergabung, yang baru menemukan channel YouTube aku, Adeva dan Bunda, bantu aku subscribe, like, comment, dan share ya. Selamat datang, selamat bergabung. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait khusus sensasi sendawa-sendawa ya, dan juga engap. Ini banyak banget yang nanya dari kolom komentar, makanya aku langsung share berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Karena aku bukan dokter, aku tidak memiliki ilmu kesehatan, makanya aku bakal sharing berdasarkan pengalaman aku. Nah sebelum lanjut ya, aku juga pejuang gastritis teman-teman ya. Hampir 3 tahun aku berjuang, 1001 sensasi aku alami. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak sendirian ya. Banyak banget yang ngalamin sensasi ini. Yang penting kita ikhtiar ya, terus berserah diri sama Allah, dan juga terapkan 3P-nya ya. Pola makan, pola pikir, dan juga pola hidup sehat. Insya Allah perlahanan membaik. Adapun mungkin masih sering kambuh-kambuhan, mungkin ada beberapa pantangan yang masih bisa ya, atau masih biasa kita konsumsi ya, atau sulit banget kita hindari. Nah di video kali ini aku bakal bahas ya, makanan-makanan apa saja sih yang harus kita hindari atau wajib kita hindari ketika sendawa-sendawa itu masih sering muncul ya. Dan apa sih yang menyebabkan sensasi sendawa-sendawa ini muncul? Biasanya kan kita udah enakan nih beberapa hari, tiba-tiba nongol lagi sendawa lagi, ngap lagi, kayak banyak gas gitu ya. Jadi sendawa-sendawa ini identik dengan pejuang gastritis ya, karena adanya peradangan di dinding lambung, sehingga kalau asam lambung kita naik itu menjadi gas. Jadi biasanya kita sendawa, ngap, penuh ya di lambung gitu, kayak penuh banget rasanya. Makan salah, nggak makan salah, minum salah, diisi salah, dan lain sebagainya. Itu adalah sensasi yang sering dialami oleh pejuang gastritis. Nah biasanya yang membuat kita kambuh itu yang pertama ya, ini pengalaman pribadi aku. Pertama itu adalah makan makanan pantangannya ya. Aku tuh kalau misalnya kayak makan gorengan berlebihan, makan peyek, pokoknya makan makanan yang keras-keras, dan kalau nggak dikunyah halus itu pasti akan menimbulkan sensasi ya. Jadi kalau bisa, meskipun kita udah sembuh, meskipun kita udah membaik, wajib banget ya menghindari. Kalau misalnya kalian pengen coba, boleh aja, tapi jangan berlebihan. Misalnya nih, aku pengen banget nyobain gorengan, aku pengen banget makan uli, aku pengen banget nih makan peyek, karena aku tuh suka banget sama peyek, ataupun mungkin opak lah dan sebagainya. Boleh nyobain, tapi jangan berlebihan. Mentang-mentang enak nih, dan awal-awal kita konsumsi itu nggak ada sensasi, nah besoknya makan lagi karena masih ada, itu nanti bakal menimbulkan sensasi. Karena kayak rangginang, kemudian gorengan, peyek itu keras ya, dan itu juga mengandung bahan-bahan mungkin yang kurang aman sama lambung kita. Apalagi kalau misalnya kita udah dari riwayat kayak asam lambung, GERD, gastritis. Jadi kalau bisa dikurangi dulu aja porsinya ya. Jadi itu adalah yang membuat kita kambuh. Kemudian yang kedua ya, selain makanan itu tuh nggak dikunyah halus. Nah biasanya nih, aku tuh kalau makan secara terburu-buru, makanan aku udah siap di meja, kemudian buru-buru makan, atau mungkin udah berangkat kerja nih, karena aku tuh kesiangan dari rumah, harus sarapan dulu karena aku kan bawa motor. Jadi makan aku tuh nggak dikunyah halus, habis itu langsung minum, langsung jalan. Nah jangan kan nyampe kantor, biasanya nih di perjalanan udah mulai begah, udah mulai ngap.
kayak males gitu ya, di motor aja aduh kayak ngantuk. Jadi itu yang menjadi penyebabnya, karena kita makan itu terburu-buru dan gak dikunyah halus. Nah kalau misalnya udah itu terjadi atau kita sudah makan gak dikunyah halus, itu nanti perut kita mulai lagi kayak kerucuk-kerucuk, mulai kayak sensasi mulai perih-perih. Jadi saran aku jangan selalu terburu-buru kalau makan dan harus dikunyah halus ya. Kemudian biasanya kan kita lupa bawa makanan atau lupa bawa snack di kantor. Makan gorengan apa aja dimakan, snack apa aja dimakan, yang masuk aja di perut kadang minta ke teman. Itu jangan dilakukan teman-teman, karena itu bisa membuat kita kambuh. Nah kemudian selain itu juga yang membuat kita kambuh adalah kecapean. Aku tuh teman-teman, aku tuh kan kerjanya shifting ya, Senin sampai Minggu. Tapi di antara Senin sampai Minggu ini kadang aku libur 2 hari, kadang libur 3 hari, tergantung jadwal. Tapi kalau misalnya nih udah 5 hari kerja berturut-turut, kan dinas pagi terus ya, dan kerjaan aku di kantor mulai banyak, kurang istirahat, nggak tidur siang, itu pasti bawaannya kayak capek banget. Ditambah lagi nyampe di rumah, misalnya udah kerja seharian di kantor, nyampe di rumah kita ngerjain lagi kerjaan rumah, ngurus anak, ngurus suami. Jadi kalau bisa, sayangi badan kalian, sayangi kesehatan kalian, udah istirahat dulu, jangan langsung diforsir. Mentang-mentang udah sore nih harus masak ini, harus menyelesaikan gosokan dan lain sebagainya. Jadi istirahat, karena kesehatan itu lebih penting daripada apapun. Nah, jadi kalau misalnya udah kecapean, istirahat yang cukup. Mandinya kalau bisa pakai mandi air hangat. Jangan mandi sore-sore. Aku nih kalau udah nyampe di rumah 4:30, aku tuh nggak mandi, hanya lap badan aja sedikit, pakai air hangat aja. Ya. Kemudian hal yang membuat kambuh lagi nih teman-teman, biasanya kita begadang. Aku nih kalau misalnya lagi ada kayak project ya, kayak ada pekerjaan tambahan yang harus aku kerjain, aku tuh biasanya tidur jam 11 aja itu udah nggak bisa. Jadi aku tuh nggak bisa tidur di atas jam 10 maksimal banget saat ini ya, meskipun aku udah membaik, udah sembuh, aku tuh nggak bisa tidur di atas jam 10 karena pasti bawaannya uring-uringan, pusing ya, nafsu makan aku tiba-tiba hilang karena bawaannya tuh kayak lemas aja ya, kayak habis ngerjain apaan padahal cuma begadang sampai jam 11 aja. Itu karena kita itu ada riwayat asam lambung, ada GERD, kecapean, dan mungkin karena aku tuh sudah terbiasa tidurnya di jam 9 atau setengah 10. Jadi kalau misalnya lewat dari jam tersebut, pasti bawaannya itu kayak nggak enak gitu di badan. Nah kemudian selanjutnya yang membuat aku kambuh, kalau mau datang bulan. Nah teman-teman ini pasti sering ngalamin ya, bukan aku doang, banyak yang ngalamin, terutama cewek-cewek ya. Hormon ini adalah faktor hormonal, kata dokter nggak bahaya. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai kambuh tiba-tiba ya, udah terapin nih makannya, udah terapin pola tidurnya, pola pikirnya, semuanya udah diperhatikan makanannya, tapi kok tiba-tiba kambuh. Aku tuh biasanya lihat tanggal, oh iya aku mau haid 5 hari lagi atau seminggu lagi. Jadi itu kayak ada sensasinya, mulai uring-uringan, perutnya mulai sendawa, mulai perih, nggak enak ya, mulai kayak nyut-nyutan, atau di bawah perut itu kayak mulai nggak enak ya, duduk salah ya, berdiri salah. Jadi itu adalah salah satu sensasi asam lambung juga karena dari faktor hormon. Nah, seperti itu ya. Jadi biasanya sensasi-sensasi gastritis itu mulai muncul karena hal-hal tersebut. Kemudian teman-teman, aku menyarankan untuk menghindari beberapa makanan berikut ini. Yang pertama ya, kalau lagi kambuh, pertama yang harus dihindari adalah jagung ya. Karena kalau misalnya jagung ini cepat banget memicu naiknya gas ya. Aku tuh menghindari banget yang namanya jagung. Karena kalau misalnya konsumsi jagung berlebihan itu bisa membuat kita perutnya langsung begah, sendawa-sendawa, engap. Karena jagung ini mengandung gas dan susah dicerna ya. Kalau mau makan ya makan sedikit aja. Tapi aku kalau lagi kambuh, kalau lagi sendawa nih, nggak makan jagung sama sekali. Kemudian yang kedua, goreng-gorengan kalau bisa dihindari. Jangan dulu, karena ini bisa menambah ya sensasi yang kita alami. Kemudian yang ketiga, kayak keripik-keripik kalau bisa dihindari dulu ya. Mau keripik singkong, apalagi kayak yang ada micin-micin itu dihindari dulu ya. Kemudian makanan-makanan yang asam kayak buah jeruk ya, kemudian apel yang asam-asam itu dihindari dulu. Selain itu juga yang memicu adalah tomat juga dihindari. Kemudian tumis-tumisan kalau bisa dikurangi ya makannya. Aku itu kalau lagi kambuh
makannya itu adalah hanya sayur bening, tempenya bisa dikukus atau dipanggang, tahunya bisa dipanggang atau dikukus, atau dibuat oseng-oseng seperti video aku kemarin, tapi pakai minyak Vineco yang sedikit aja ya. Kemudian selain itu juga aku tuh masak sayur sop. Sayur sopnya juga yang aman. Kalau aku pakai ayam atau kerongkongan ataupun mungkin kayak pakai sayap gitu, aku rebus dulu ayamnya sekitar 5 menit agar lemak-lemaknya itu hilang. Jadi nanti pada saat kita konsumsi itu aman, gak ada masalah ya. Kemudian nasinya juga diperhatikan, jangan makan nasi yang keras-keras. Apalagi kalau masak nasi merah, kalau bisa dibanyakin airnya agar lembek. Kalau aku nih masak nasi merah agar lembek, aku kasih minyak Vineco. Jadi tuh nasinya lebih lembut. Dan itu lebih enak menurut aku ya. Nah kemudian selain itu juga hindari kayak makanan-makanan yang mengandung gas lainnya ya, seperti ubi, ya labu kuning yang udah tua itu juga bisa mengandung gas. Kemudian sayur-sayurannya yang lainnya kayak kangkung dihindari ya, kol, sawi putih, toge itu dihindari, karena itu bisa memicu asam lambung naik ya, atau memperparah keadaan kita kalau misalnya konsumsi makanan-makanan tersebut. Soda, kafein, teh, mau teh apa aja kalau lagi kambuh dihindari dulu. Jadi makanannya itu cukup ya, nasi putih yang bening-bening, kemudian yang panggang atau yang kukus, kemudian minumnya minum air putih aja. Air putih aja. Kalau mau yang berwarna, saran aku minumnya kayak air madu gitu ya. Misalnya madunya ambil air hangat, kasih madu 2 sendok, itu enakan ya, atau ditambahin jahe. Itu malahan lebih enak dan lebih aman. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman, hindari berbaring setelah makan juga, karena kalau misalnya habis makan berbaring itu bisa memicu naiknya asam lambung ya. Kemudian selain itu juga tidurnya jangan begadang, kalau bisa tidurnya di jam 9 lah ya. Hindari terlalu banyak pikiran, jadi sering lakukan meditasi atau relaksasi agar pikiran-pikiran kita tenang. Dan kalau misalnya sendalanya udah mulai datang, saran aku siapin air minum di botol di botol air panas gitu, suam-suam kuku, sering konsumsi itu, dan sering kumur-kumur air garam, karena kalau misalnya sendawa itu udah muncul kan itu asam lambung naik ya, dan gasnya itu berlebih, jadi ada desakan gas gitu ya. Biasanya dada itu kayak perih, nyeri ya. Kemudian perut itu kadang nggak enak, rasanya full, karena memang perut kita itu lagi banyak gasnya. Jadi antisipasi agar gasnya itu tidak banyak, ya perbanyak minum air putih, kemudian minum jahe itu juga bagus. Kalau misalnya udah nggak kembung, udah nggak sendawa gitu ya, saran aku konsumsi air kelapa hijau, itu nanti bakalan membuang gas-gas di lambung ya, atau di perut kita. Seperti itu sih yang hal-hal yang aku lakukan kalau sendawa-sendawa muncul. Dan juga saran aku tidurnya miringnya ke kiri, dan bantalnya ditinggiin pakai 2-3 bantal ya. Makannya porsinya kecil aja tapi sering, 2 jam sekali, bisa diganti nasi, oat, ataupun makanan-makanan kayak kentang. Tapi aku tuh makan kentang juga agak bergas gitu ya, jadi selama kambuh aku tuh nggak makan kentang, palingan oat sama nasi atau bubur. Kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk sensasi sendawa ini memang ya luar biasa, sangat mengganggu, karena selain ngap, itu kita juga kayak perutnya nggak enak, kayak nafas pendek, tanda nafas kadang susah ya. Itu adalah hal-hal yang dialami oleh pejuang gastritis. Ini memang bisa sembuh, tapi itu bisa kambuh kapan aja. Kalau misalnya pola makan kita udah mulai berantakan, pola pikir kita udah mulai kacau, pola hidup kita udah nggak teratur, dan sudah tidak menerapkan olahraga. Jadi itu adalah hal-hal yang membuat kambuh. Semoga yang sering kambuh dan saat ini masih berjuang, lekas sembuh, lekas pulih, terapkan tips-tips dari aku. Aku memang bukan dokter, tapi aku share berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Selanjutnya mau nanya apa lagi, silahkan komentar di bawah. Insya Allah nanti aku bakal bahas. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai ya, agar kalian menemukan jawabannya. Oke, cukup sekian ya, jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.